Bab 3247. Cukup untuk menjamin kemakmuran keluarga Lu selama 1 abad. Sensui menatap Lin Yi, ingin tahu apa yang akan ditanyakannya. Kita sudah sepakat sebelumnya, kalau aku bertanya, kamu tidak boleh marah. Kalau begitu sebaiknya kau jangan bertanya. Bu, ibu tidak bisa seperti ini, menantu laki-laki itu seperti separuh anak, ibu tidak bisa begitu dingin dan tidak berperasaan padaku. Lin Yi berdiri sambil menyeringai dan pergi ke belakang Sensui untuk memijat bahunya. Lagi pula, saya masih cedera, ini akan menjadi pukulan berat bagi saya. Silakan, apa itu? Dengan baik. Lin Yi terdiam sejenak dan dengan ragu bertanya. Orang tua itu masih punya seorang putra dan seorang putri, kan? Mendengar itu, ekspresi Sensui langsung berubah, menjadi serius. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kemarin, ketika kami pulang, lelaki tua itu minum terlalu banyak dan bergumam sesuatu di dalam mobil, dan kami berdua mendengarnya. Jadi Milly memberitahumu tentang ini, kan? Dia tidak tahu banyak, hanya sedikit, kata Lin Yi. Karena saya ada di sini hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda tentang hal itu. Sensui tidak menjawab secara langsung tetapi terdiam lama, lalu berkata. Memang benar, ada seorang putra dan seorang putri. Chun Xiao berkorban selama sebuah misi. Misi? Pasti tidak melibatkan Brigade Pengawal Pusat, kan? Apakah kamu begitu terkejut? Terutama karena Brigade Pengawal Pusat bukanlah tempat yang baik, kata Lin Yi. Jika itu saya akan menyarankan untuk tidak melakukannya kecuali mereka sendiri memang berniat demikian. Kamu adalah kamu, orang tua itu adalah orang tua, ada perbedaan 2 generasi di antara kalian. Rasa tanggung jawab terhadap negara generasi mereka jauh lebih besar daripada generasi kalian, kata Sensui. Namun, sikap tetua Lu terhadap anak-anaknya cukup berpikiran terbuka, dia tidak sengaja menghambat perkembangan mereka, melainkan memutuskan berdasarkan bakat yang mereka tunjukkan. Apakah Lu Chun Xiao ini benar-benar memiliki bakat seperti itu? Tentu saja. Sensui berkata. Dia bahkan berkali-kali mengetahui keberadaan ayahmu. Apa? Dia benar-benar bisa menangkapnya. Berita ini mengejutkan Lin Yi. Metode ayah tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Untuk dapat melacak keberadaannya di luar membutuhkan kemampuan dan cara yang luar biasa. Meskipun saat itu dia masih muda dan kemampuannya tidak sekuat sekarang, menemukan dia tetaplah hal yang mengesankan. Sensui mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh. Hal-hal ini juga kudengar dari ibumu waktu itu. Departemen Intelijen Brigade Pengawal Pusat, yang mencapai level seperti sekarang, banyak berhutang budi pada Chun Xiao, dia adalah sosok yang sangat perintis. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana hasilnya? Itu termasuk tindakan gegabah. Sensui menghela nafas. Saat itu, Tetua Lu sudah menjadi tokoh berpengaruh di Brigade Pengawal Pusat, dan dengan kemampuan Chun Xiao, dia dengan cepat mengambil alih pekerjaan Departemen Intelijen. Kedua bidang terpenting dikuasai oleh keluarga Lu, yang menyebabkan pihak lain merasa iri. Lalu mereka menggunakan beberapa trik. Dengan kehadiran Tetua Lu, tipu daya kecil mereka tidak ada artinya, tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka, kata Sensui. Namun Chun Xiao, yang muda dan bersemangat, kepribadiannya tidak seperti kepribadianku atau ibumu, lebih mirip karakter laki-laki, tidak mudah tunduk pada siapapun, dan tidak tahan dengan desas-desus seperti itu. Untuk membuktikan kemampuannya, dia memimpin sekelompok orang untuk melakukan tugas yang sangat berbahaya tetapi tidak pernah kembali. Aku tidak tahu detailnya, Tetua Lu tidak pernah menyebutkannya, dan orang tua di rumah tidak mengizinkan kami untuk menyelidikinya. Lin Yi mengusap dagunya, orang bernama Lu Chun Xiao ini memang luar biasa. Sistem intelijen Brigade Pengawal Pusat yang memiliki skala sebesar sekarang ini banyak berhutang budi padanya. Jika bukan karena bertindak impulsif, akan sulit untuk memperkirakan posisi apa yang akan dia tempati sekarang. Setidaknya dia akan berada di level yang sama dengan Paman Chuan. Kemarin, Milly menyebutkan secara singkat, kalau tebakanku benar, putra tetua Lu yang lain seharusnya bernama Lu Xingyue, kan? Itu benar. Bu, sepertinya ibu belum menyebutkan orang ini sebelumnya. Aku bisa memberitahumu, tetapi ingat, masalah ini hanya untuk pengetahuanmu saja, dan bahkan jika kau mati, hal ini harus tetap terkubur di dalam dirimu. Lin Yi terdiam sejenak, tidak menyangka sikap Sensui akan berubah begitu serius ketika nama Lu Xingyue disebutkan. Aku berjanji akan merahasiakannya, kata Lin Yi dengan serius. Dia berkhianat. Setelah mendengar itu, Lin Yi terkejut untuk beberapa saat. Tak pernah kusangka alasannya seperti ini. Bu, apakah ibu tahu persis apa yang terjadi? Sensui bangkit, mengambil secangkir teh, dan berkata. Mungkin karena mereka kembar, atau mungkin karena usia mereka berdekatan, tetapi kakak beradik ini tumbuh sangat dekat. Paman Chuan 4 tahun lebih tua, seringkali tidak bermain bersama, jadi mereka berdua melakukan semuanya bersama-sama. Bakat mereka luar biasa. Sebanding dengan ayahku. Tidak sehebat itu, kata Sensui.
Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini, tetapi mereka memang cukup terampil, dan ayahmu serta Xing Yue memiliki hubungan yang baik. Ketika mereka melarikan diri dari kota Jing, Xing Yue lah yang membantunya melarikan diri. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak lama kemudian, Chun Xiao menemui ajalnya. Meskipun sangat terikat sebagai saudara kandung, Tetua Lu, dengan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, memilih untuk tidak membalas dendam, tetapi Xing Yue tidak setuju, dan segera pergi. Apakah dia membalas dendam? Aku tidak tahu, sebaiknya kamu tanya ayahmu. Tanyakan padanya. Ayahmu pergi kurang dari 2 tahun kemudian, dan dia juga pergi, kata Shen Sui. Kudengar ayahmu pernah terkenal, dan saat melarikan diri, Xing Yue hanya bisa bergantung pada ayahmu, jadi mungkin ada petunjuk dalam apa yang diketahui ayahmu. Bagaimana ini berhubungan dengan pengkhianatan? Karena sebelum berangkat, dia seenaknya mencuri berkas dari Departemen Intelijen, mengungkap banyak hal tentang misi itu, kata Shen Sui. Anda harus mengetahui implikasi serius dari masalah ini. Tanpa keadaan khusus, hal itu memang bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Dan itu bukanlah yang terburuk, kata Shen Sui. Sejak kepergiannya, dia tidak pernah kembali, dan tidak meninggalkan jejak apapun. Penampakan terakhirnya adalah 5 tahun setelah dia pergi. Lin Yi tidak berbicara, menunggu Shen Sui melanjutkan. Dalam operasi itu ada Liu Hong, yang kebetulan bertemu dengannya, lalu terjadilah konflik, dan salah satu rekan Liu Hong terbunuh olehnya, sehingga hal ini terkonfirmasi. Kemampuan untuk melakukan perbuatan seperti itu menunjukkan pemutusan hubungan sepenuhnya. Karena Tetua Lu yang tidak membalaskan dendam Chun Xiao menjadi pemicu pengkhianatannya, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Shen Sui menghela napas dalam-dalam, penuh emosi. Seandainya peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi, dengan ketiga anak ini yang menjaga benteng, keluarga Lu bisa aman selama 1 abad, tanpa rasa khawatir. Bab 3248. Undangan Liang Xianghe. Lin Yi sepenuhnya setuju dengan perkataan Shen Sui. Seorang ayah yang seperti harimau tidak akan memiliki anak laki-laki yang seperti anjing. Seandainya insiden-insiden itu tidak terjadi, dengan kemampuan ketiga orang tersebut, sungguh tak seorang pun bisa menggoyahkan posisi keluarga Lu. Namun demikian, Lu Xingchuan tetap membawa keluarga Lu ke puncak kejayaan, menunjukkan betapa menakutkannya kemampuannya. Karena alasan-alasan inilah nama Lu Xingyue menjadi topik terlarang di keluarga Lu, kan? Bisa dibilang begitu, kata Shen Sui. Kakek Lu juga cukup pemarah ketika masih muda. Jika ada yang berani membicarakannya, dia pasti akan marah. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, temperamennya telah banyak membaik. Meskipun begitu, tidak ada yang memungkitnya, itulah sebabnya sekarang, tidak banyak orang yang tahu tentang hal itu dan semua orang percaya bahwa hanya ada Lu Xingchuan sebagai satu-satunya putra. Lin Yi menghela napas, aku merasa kasihan pada Tetua Lu, pantas saja dia selalu meminta kita untuk membawa anak-anak ke sini. Shen Sui mengangguk setuju, jika hal-hal itu tidak terjadi, dia mungkin sekarang dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucu, menikmati kehidupan yang bahagia. Tapi, toh sekarang tidak ada yang tahu apakah Lu Xingyue masih hidup atau sudah mati, kan? Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Shen Sui berkata, jika kau tidak mengungkitnya hari ini, aku pasti sudah melupakannya. Sayang sekali, dia sangat cerdas. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan ayahmu dalam pertarungan, dalam hal kecerdasan, dia sama sekali tidak kalah. Dia mewarisi kepribadian Tetua Lu dengan sempurna, dan Tetua Lu telah banyak berinvestasi padanya, hanya untuk mendapati dia menempuh jalan ini. Bu, bagaimana ibu tahu tentang hal-hal ini? Kakek di rumah seharusnya tidak memberitahu ibu tentang ini, kan? Aku mendengarnya dari ayahku. Dulu saat masih muda, beliau bertugas di Brigade Pengawal Pusat, dan beliau membantu Tetua Lu menangani banyak hal saat itu, itulah sebabnya aku mengetahuinya. Kata Shen Sui. Dan kami semua tumbuh bersama saat itu, jadi kami tahu sedikit banyak tentang hal itu. Jika dipikir-pikir lagi, Tetua Lu juga cukup menyedihkan. Hidup tidak pernah selalu berjalan mulus, semuanya memiliki keseimbangan, Shen Sui merenung. Ada benarnya juga. Baiklah, mari kita fokus pada bisnis terlebih dahulu. Shen Sui berkata, jika Anda tidak memiliki pandangan lain mengenai masalah pusat data, saya akan meminta seseorang untuk menghubungi Qixian Zhao. Lin Yi mengangguk, terima kasih, Bu. Awasi grup Keiji ini jika kau punya waktu. Mereka terang-terangan merekrut orang-orangmu, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang lain. Hanya karena Qixian Zhao setia, bukan berarti orang lain juga setia. Aku tahu. Setelah menyelesaikan percakapan mereka tentang pekerjaan, Lin Yi tidak berlama-lama bersama Shen Sui. Dia menemukan sebuah restoran, memesan lebih dari 10 hidangan, dan bersiap untuk membawa makan siang ke rumah sakit untuk mereka. Sesampainya di rumah sakit, Xiao Bing membantu Luoqi berjalan-jalan di koridor, yang bermanfaat untuk menghilangkan gumpalan darah di rongga perut. Lin Bro.
Melihat Lin Yi, Xiao Bing dengan sigap menghampiri dan mengambil makanan dari tangannya. Sialan kau, Jalang, dukung aku dengan semestinya. Luo Qi mengumpat. Setelah mendengar suara dari luar, anggota tim lainnya juga keluar dari ruangan, tidak ada satupun yang hilang. Melihat Lin Yi baik-baik saja dan cedera Luo Qi membaik dari hari ke hari, semua orang merasa lega. Makan siang pun berlangsung dengan harmonis. Cao Yue, aku punya tugas untukmu. Apa itu? Ada konferensi semikonduktor internasional yang sedang berlangsung di kota Jing, dan sebuah perusahaan bernama KG Group hadir di sini. Kunjungi perusahaan ini. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Dering, dering, dering. Setelah selesai makan, telepon Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan dari Lu Xingquan. Orang tua, kamu ada di mana? Di rumah sakit. Bagaimana kabar gadis kecil Luo Qi? Baik-baik saja, dia hanya perlu istirahat. Apakah dia perlu dirawat di sanatorium? Saya sudah mengaturnya seperti itu sebelumnya, tetapi dia menolak, dengan mengatakan bahwa bahkan anjing di sana pun bisa menggonggonginya. Haha. Lu Xingquan tertawa, jelas menyadari situasi di sanatorium tersebut. Karena dia baik-baik saja, kemarilah, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah, aku akan datang sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi memberitahu tim dan berkendara ke tempat Lu Xingquan. Di luar dugaan, ketika Lin Yi tiba, hidangan sudah tertata di atas meja. Kenapa kamu menyuruh orang lain melakukannya? Aku bisa memasak untukmu. Kamu bukan juru masak rumah kami, kamu tidak bisa memasak setiap kali datang. Kata Lu Xingquan. Ayo coba, ini dibuat oleh koki ternama. Mereka terlihat cukup bagus. Bagaimana pemulihanmu? Bolehkah kamu minum sedikit? Tanya Lu Xingquan. Hanya sedikit. Lin Yi mengambil gelas dan menuangkan sepertiga isinya untuk masing-masing dari mereka, siap untuk minum sedikit bersama Lu Xingquan. Demikian pula, dia penasaran dengan tujuan Lu Xingquan mengundangnya. Seperti biasa, setelah memulai percakapan, keduanya tidak langsung membahas bisnis. Setelah menyesap beberapa teguk anggur, mereka perlahan-lahan sampai ke topik utama. Kemarin Liu Hong datang menemui saya dan menyerahkan laporan yang merinci isi diskusi Anda sebelumnya. Lin Yi meletakkan sumpitnya, Pak Tua, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Sangat mungkin, analisis Anda memang membuka mata saya, dan juga menjadi pengingat bagi saya. Lin Yi menatap Lu Xingquan, samar-samar merasakan firasat buruk. Dengan status dan posisinya, dia pasti telah memahami beberapa petunjuk, itulah sebabnya dia mengakui idenya. Itulah juga tujuan utama dari hidangan hari ini. Pak Tua, ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku. Tidak persis seperti itu, saya hanya ingin mendengar apa yang Anda rencanakan untuk mengatasi masalah ini. Ini hanya dugaan saya, bukan sesuatu yang pasti, bahkan jika Anda meminta solusi kepada saya tidak dapat menemukannya. Ini tidak boleh dianggap sebagai tebakan, melainkan sebuah kemungkinan, kata Lu Xingquan. Bertahun-tahun yang lalu, bangsa Anlo menemukan gulungan laut mati, dan apa yang tercatat di dalamnya kemungkinan besar adalah teknologi dari Pulau Tilia. Ditambah dengan makam perunggu yang kami temukan, dan apa yang ditemukan di dalam suku primitif tersebut, semua ini dapat membuktikan bahwa dugaan Anda benar. Sambil menyalakan sebatang rokok, Lu Xingquan berkata, sekarang kita tidak hanya menghadapi organisasi asing tersebut, mungkin juga ada banyak sekali kekuatan tersembunyi di luar sana. Ini adalah sesuatu yang saya abaikan sebelumnya, dan mulai sekarang kita perlu bersiap. Masalah utamanya adalah hal ini cukup sulit, sama sekali tidak ada petunjuk, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Itulah mengapa aku memintamu datang, untuk membahas ini. Tidak apa-apa jika kamu belum tahu harus mulai dari mana sekarang, tetapi kamu harus mengingat ini. Dipahami, menangani masalah ini tidak akan selesai dalam semalam, masih ada. Di tengah kalimat, ekspresi Lin Yi tiba-tiba berubah. Ekspresinya muram, sangat tidak menyenangkan. Bab 3249. Terputus semua kontak. Ekspresi Lin Yi diperhatikan oleh Liang Xianghe. Sampai-sampai Lin Yi menunjukkan ekspresi serius seperti itu, pastilah bukan masalah sepele. Apa yang sedang terjadi? Aku merasa sedikit dalam bahaya. Ini tentang apa yang telah saya dan Bos Liu diskusikan sebelumnya, kata Lin Yi dengan suara rendah. Jika seseorang di dunia sudah mengetahui bahwa sebagian teknologi Pulau Tilia tersebar di tempat-tempat tertentu di seluruh dunia, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Sekarang anggota grup 2 melakukan hal ini, yang berarti ada bahaya yang tidak diketahui. Kita perlu menghubungi dan memperingatkan mereka. Lin Yi mengeluarkan ponselnya, dan saat ini, dia mengerti mengapa dia merasa gelisah selama beberapa hari terakhir. Mungkin karena alasan inilah. Sambil memegang telepon, dia menekan nomor Qiu Yuluo. Namun, bel itu berdering beberapa kali, dan tidak ada yang menjawab. Lin Yi dan Liang Xianghe sama-sama mengerutkan kening. Selama misi,
pita komunikasi mereka diteruskan melalui satelit, sehingga seharusnya tidak ada tempat dengan sinyal yang buruk. Kejadian ini yang terjadi sekarang bukanlah pertanda baik. Tanpa disadari, suasana di ruangan itu menjadi tegang. Lin Yi kembali menghubungi nomor Qiu Yuluo, tetapi hasilnya tetap sama. Telepon Liu Hong, kata Liang Xianghe dengan suara berat. Lin Yi mengangguk dan menekan nomor Liu Hong. Bos Liu, saya tidak bisa menghubungi Yuluo. Ada yang tidak beres, suruh orang-orang di brigade menghubungi yang lain di grup 2. Oke, tunggu kabar dariku. Wawasan Liu Hong juga sangat tajam. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Setelah menutup telepon Liu Hong, Lin Yi kembali menghubungi Qiu Yuluo, tetapi situasinya tetap sama. Tidak ada jawaban. Sambil memegang ponsel, Lin Yi terus menelusuri daftar kontaknya. Dia menemukan sejumlah anggota grup 2 lainnya. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban. Mari kita tunggu kabar dari Liu Hong, kata Liang Xianghe. Mereka mungkin telah menemukan sesuatu. Lin Yi mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Ada sebuah kebetulan di sini, tetapi juga ada rasa bahaya. Waktu terus berlalu, dan keduanya sudah tidak berminat untuk melanjutkan minum. Mereka menunggu dalam diam. Dering-dering-dering. Lebih dari 10 menit kemudian, telepon Lin Yi berdering, itu telepon dari Liu Hong. Grup 2 sama sekali tidak dapat dihubungi, situasinya tampak tidak normal. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Lin Yi berdiri. Pak, sepertinya ada yang tidak beres. Saya akan pergi ke markas brigade. Lain hari saya akan mampir untuk minum-minum. Apakah cedera Anda sudah sembuh? Ya, sekarang sudah baik-baik saja. Jaga dirimu baik-baik. Aku mengerti. Setelah menjelaskan, Lin Yi meninggalkan rumah Liang Xianghe, masuk ke dalam mobil, dan menghubungi nomor Xiao Bing. Menginformasikan kepada semua orang kecuali Luo Qi untuk berkumpul di markas. Jika hanya Qiu Yuluo yang tidak dapat dihubungi, mungkin ada beberapa alasan, tetapi jika tidak ada seorang pun yang dapat dihubungi, masalah ini patut direnungkan. Bahkan selama misi, ketika kontak sulit dilakukan, mereka akan menemukan cara untuk mengirim sinyal guna menunjukkan bahwa mereka aman. Sekarang, suasananya benar-benar sunyi, situasi seperti ini sangat mencurigakan. Setengah jam kemudian, Lin Yi tiba di brigade pengawal pusat. Namun anggota grup 1 lainnya belum tiba. Bagaimana situasinya? Apakah Anda sudah menghubungi anggota grup 1? Sesampainya di kantor Liu Hong, Lin Yi bertanya dengan tergesa-gesa. Liu Hong, sambil memegang sebatang rokok, tampak serius. Belum, jadi mungkin memang ada sesuatu yang sedang terjadi. Saya sudah mempersiapkan grup 4. Jangan terburu-buru. Mari kita pergi saja. Itu bukan masalah lagi, kata Lin Yi. Ingat apa yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu. Mungkin itu penyebabnya. Jika kita membiarkan grup 4 menangani ini, saya khawatir akan timbul masalah. Ekspresi Liu Hong berubah, apakah menurutmu keluarga dan organisasi seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Siapa yang bisa memastikan? Kita semua begitu tidak berarti. Lin Yi menghela napas. Dan apa yang terjadi sekarang juga membuktikan masalah ini. Liu Hong menyipitkan matanya, ekspresinya muram. Berita ini diperoleh secara tidak sengaja, dan seluruh rencana tersebut dilakukan secara rahasia. Namun demikian, kecelakaan tetap terjadi. Ini terlalu mencurigakan. Seperti yang dikatakan Lin Yi. Jika hal ini benar-benar terbukti, maka spekulasi sebelumnya mungkin benar. Kegelapan dunia ini secara bertahap mulai terungkap. Bersiaplah, siaga untuk bertindak kapan saja. Lin Yi mengangguk, menyetujui hal ini. Namun itu hanya sekadar persetujuan. Karena dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tidak ada petunjuk sama sekali. Seluruh anggota grup 2 tidak dapat dihubungi dan tidak bisa dijangkau. Sekalipun aku ingin mencari mereka, tanpa petunjuk, aku tidak bisa menemukan mereka. Kapan mereka pergi? Sekitar 6 hari yang lalu. Siapa yang membawa mereka ke sana? Tim akses sipil itu. Wakil kepala sekolah mereka bertindak sebagai pemandu dan membawa mereka, kata Liu Hong. Namun pagi ini, Qiu kecil meneleponku, melaporkan kemajuan mereka, mengatakan bahwa mereka telah menemukan kepala suku dan telah memimpin orang-orang keluar dari hutan, tanpa diduga, sekarang mereka tidak dapat dihubungi. Ekspresi mereka berdua tampak sangat serius, mondar-mandir di kantor. Situasi grup 2 tidak diketahui, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Menunda sedetik pun bisa mengancam nyawa. Mengingat perilaku penduduk setempat, memiliki seseorang yang mengikuti mereka sudah cukup baik, mereka mungkin tidak melacak dan memperbarui perkembangan mereka seperti yang kami lakukan. Liu Hong mengangguk, menyetujui pernyataan Lin Yi. Mengingat situasi saat ini, menemukan orang-orang dari grup 2 sebelum menghubungi mereka bukanlah hal yang mudah. Kita bisa memberitahu polisi setempat untuk melakukan pencarian di sepanjang rute kepulangan mereka, mungkin mereka bisa menemukan beberapa petunjuk, kata Lin Yi.
Saya akan memberitahu departemen terkait untuk menghubungi pihak berwenang setempat guna menangani masalah ini. Lin Yi mengangguk, lalu terdiam. Liu Hong meliriknya, apa yang sedang kau pikirkan? Saya rasa fokus utama dari masalah ini mungkin bukan kelompok 2, tetapi kepala suku primitif. Seseorang mungkin ingin menangkapnya untuk menguraikan teks-teks itu. Lin Yi sepertinya berbicara sendiri. Setelah berhasil, mereka pasti akan langsung pergi, dan rute pelarian terbaik adalah dengan pesawat. Lin Yi tiba-tiba mendongak dan berkata kepada Liu Hong. Suruh mereka memeriksa bandara, mungkin mereka bisa menemukan petunjuk. Ada lagi. Lin Yi mengerutkan alisnya, dan kerutan itu tetap ada untuk waktu yang lama. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa kita lakukan. Perjalanan dari kota Jing ke sana akan memakan waktu setidaknya 1 hari, bahkan jika kita bergegas sekarang pun mungkin sudah terlambat. Kita hanya bisa membiarkan penduduk setempat memeriksa, dan begitu mereka menemukan petunjuk, kita bisa pergi tepat waktu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.